Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran akidah akhlak kelas 3 pelajaran 5 mengenai taat dan patuh kepada orang tua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai memahami materi ya. Yang pertama yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah figur seorang bapak yang soleh. Nabi Ismail merupakan contoh keteladanan bagi seorang anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Nabi Ibrahim dikenal salah seorang nabi atau rasul yaitu dengan sebutan ulul azmi yang memiliki keteguhan. Nabi Ibrahim juga sering disebut sebagai Khalilullah atau yang dinamakan artinya kekasih Allah. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya bernama Siti Hajar. Saat masih bayi, Ismail dan ibunya hidup di tengah padang pasir Mekah. Di lembah tandus itu harus menahan haus hingga akhirnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai taat kepada orang tua. Yang pertama pengertiannya, ya hormat berarti apa? Menghargai, takdim dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru maupun sesama anggota keluarga. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya anak-anak, di sini ada contoh dan perilaku. Berikut contoh perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, selalu berbuat baik dan bersikap hormat baik dalam tingkah laku maupun tutur kata kepada kedua orang tua. Yang B, menuruti keinginan dan saran orang tua selama tidak melanggar ajaran agama. C, membantu pekerjaan orang tua sesuai kemampuan. D, mendoakan orang tua semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir menjaga dan merawat orang tua ketika sakit, serta mendoakannya saat kedua orang tua telah meninggal dunia. Nah, ini adalah merupakan contoh dan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga hikmah taat dan patuh. Ternyata ada hikmah taat dan patuh yang dapat kita ambil dari berbakti kepada kedua orang tua, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua itu termasuk amalan yang paling utama. B, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun juga akan ridho. C, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami dengan cara bertawasul dengan amal soleh. D, akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Yang E, dapat memasukkan kita ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, ada kisah Nabi Ismail. Ternyata kisah Nabi Ismail yaitu Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Pada saat bayi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar beserta putranya ke suatu lembah sangat tandus dekat bangunan suci yang disebut Ka'bah. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Siti Hajar habis, terutama air, Hajar mencari kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah sofa. Ia berlari-lari seperti di tempat itu ada air, ternyata tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya ada air di Marwah, ternyata juga tidak mendapatkan air. Hal tersebut dilakukan Hajar sampai 7 kali. Atas perintah Allah tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu dengan izin Allah keluarlah air yang sangat jernih.
Mengetahui hal itu, Zajjaj mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-Zam. Berkumpul artinya ya. Setelah peristiwa itu banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air Zam-Zam. Akhirnya di tempat tersebut menjadi ramai. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu mendapatkan wahyu melalui mimpinya untuk menghilangkan nyawa putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ismail diikat dengan tali agar nyaman. Pada saat dihilangkan nyawanya, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba yang sangat besar. Akhirnya dengan nikmat tersebut, Nabi Ibrahim Ismail putranya bersyukur kepada Allah dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Lalu setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah. Lalu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim menyuruh Ismail untuk mencarikan batu sebagai pijakan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim itu sampai sekarang masih dapat disaksikan atau dilihat di sekitar Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Serta terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang." Selanjutnya ada hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama hikmahnya yaitu proses pencairan air yang dilakukan oleh Siti Hajar ke Bukit Safa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji. Yang kedua, air yang keluar dari pijakan mungil Ismail itu dinamakan Zam-Zam. Air Zam-Zam itu memberikan kehidupan bagi masyarakat dan di sekitarnya dan masyarakat dunia. Selanjutnya anak-anak yang ketiga, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat bagi kaum muslimin ketika mendirikan sholat dan juga merupakan tempat untuk berhaji. Yang keempat, juga tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, namanya Mekah. Ya, Mekah itu adalah suatu kota yang mana dari kota tersebut terlahirlah Nabi dan Rasul. Sebagai penutup para Nabi dan Rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Ya, yaitu yang pertama, Nabi Ismail merupakan seorang anak yang taat kepada Allah. Ya, gimana dalam kehidupan sehari-hari, gimana kita dapat melakukannya atau mewujudkannya? Ya, kita harus taat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah ya. Selanjutnya Nabi Ismail merupakan seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Nabi Ismail itu merupakan anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Ya, contoh sehari-hari kita bagaimana anak-anak? Ya, kita harus juga taat kepada kedua orang tua kita. Ya, semua perintah Allah juga kita taati, kedua orang tua juga. Lalu yang ketiga, Nabi Ismail alaihissalam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa ya. Nah, bersikap sopan setiap hari ya, berbicara yang baik, tidak membentak orang tua ya. Nah, itu termasuk meneladani perilaku Nabi Ismail. Selanjutnya latihan soal, anak-anak mengerjakan wazifah atau tugas
Di buku paketnya ada 2 tugas. Di situ anak-anak tulis di buku tulis, lalu mengerjakan lubah, permainan, dan tamrinat di buku paket Akidah Akhlak halaman 69 sampai 76. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Sekian dari Pak Hamim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.